biayanya habis berapa bro, dan lu ngumpulin dana buat nikah berapa lama? Thank you bro. Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen bikin Q&A bersama Doi, karena ini berbeda lagi partnya. Sudah menikah ya, jadi kali ini kita Q&A bareng dia. Tapi seperti biasa sebelum mulai, kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, kita mulai dari Kalau bukan itu. Dari Alfa ya. Cerita pertama kali bertemu dan timbul rasa cinta. Anjas. Sebenarnya cerita fullnya akan gue ceritain di film nanti. Cuman ya awal bertemunya di private yang itu ya. Ada yang videonya nih, gue cerotin videonya. Seret. Itu adalah pertama banget bertemu secara wujud. Kalau follow-followan gue dari dulu udah nge-follow dia dari gue SMA, di SMP begitu. Mau punya anak berapa, Bang? Gimana diberinya aja sih, tapi kalau plan gue 2 biji cukup. Tapi 2 kayak biji. bapak gue 4. Gimana nanti aja, gimana Allah memberinya. Grogi gak bang waktu? Ijab kabul. Kalau grogi sih tidak ya, karena gue mempunyai mental public speaking. Jadi gue santuy aja, bener-bener gue kira akan tegang apa gimana, tapi ternyata tidak. Menurut gue sekali ngomong langsung berhasil. Ini videonya. Dibayar tunai. Terima saya nikah kepada Nita Listiani dengan mas kawin 10 gram dibayar tunai. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Next dari Ceritain Ridho dong Hakim. awal mula kenalan gimana? Awal mula kenalan DM kan? Iya. Awal mula kenalan via DM dulu, tanpa pernah Modus. bertemu. Modus dulu. Modus. Jadi modusnya adalah saudara Doi mau nikah, gue prewedding gratis asal dia ikut. Ya begitulah. Bang mau nanya gimana cara abang ngomong ke nyokap waktu kepingin nikah sama teteh. Lalu apa jawaban nyokap abang? Nyokap gue, kalau nyokap gue tuh bukan tipe orang yang menahan anaknya buat nanti dulu, ini dulu baru nikah, enggak. Jadi ngebebasin aja gitu. Dan itu berawal dari bukan iseng, tapi berawal dari modal yakin. Gue benar-benar sebelum berangkat ke Turki itu
belum tahu akan menikah cepat gitu. Cuman gue punya emasnya gue jual dulu, gue jadiin cincin, akhirnya gue pasangin ke doi. Gue pasangin sebelum berangkat ke Turki, dan pulang-pulang tiba-tiba mau tunangan, tunangannya gak jadi, akadnya gak jadi, jadinya resepsi. Cepat lah, tensinya cuma 2 minggu, seminggu setelah gue pulang dari Turki, malah 2 minggu lahnya. Iya. Ada rasa khawatir gak bang nikah muda? Tidak sih. Gue tipe orang yang dari dulu juga nabrak aja lah, gas aja semuanya. Jadi untuk khawatir apa sih itu, karena gue tidak punya goals yang terlalu tinggi kayak kuliah atau apa, enggak. Kenapa istri lu mau amen dulu? Pelet sih. bukan ya karena mungkin gue yang datang pertama dengan ucapan serius, soalnya belum ada. Waduh. Anda nih laki-laki nih, kalau ada yang lu suka bilangnya sih mau serius, bilang tapi aja. ngomong doang. Datang aja langsung. Lihat cewek lu suka, datang aja ke nyokapnya. Tak peduli dia punya pacar atau tidak. Tikung. Come on, next. Cara meluluhkan hati perempuan. Bukan main lagu ya, bukan main gitar, bukan main bunga, bukan main materi, bukan main motor bagus, bukan main-main keluar, bukan diajak makan. Tapi, Neng, tunangan yuk. Asik. Gila. Apa yang dirasakan berbeda sebelum dan pasca menikah? Sebelum dan pasca menikah yang paling kontras adalah keaslian sifat, sikap, dan lain sebagainya. Soalnya dimana kondisi kita sebelum menikah, kita pasti jaim. Mau dia ataupun gua, siapapun lu, pacaran selama apapun, sekenal apapun dengan keluarganya, yang namanya pacaran tuh pasti jaim. Lu akan membuka semua keaslian itu ketika kalimat sah, bam, selamat, Anda pulang. Anda akan melihat sisi bagusnya yang lebih, sisi buruknya juga yang lebih. Jadi siap-siap aja. Yang namanya pacaran itu akan indah karena digoda dengan setan, disatuin. Tapi yang namanya menikah, setan itu dibuat memisahin gitu. Jadi kitanya yang harus kuat bahwa akan ada cobaan-cobaan yang gila, ini ternyata gini loh gitu. Tapi ya santai. Banyak bagusnya, banyak juga yang ternyata wow gitu. Bang Jo dan Teh Nita kan 2 insan yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda pula. Pada akhirnya visi dan misi bersama keluarga seperti apa yang tadi ngomong kita? Bersama keluarga maksudnya kita nih. Iya. Kalau memang perbedaan tuh sangat jauh ya, ke prinsip lain sebagainya banyak banget. Cuman kalau yang namanya menikah kan si cowok adalah leadernya. Kapal besar ini lo yang setirin nih sebagai suami ini. Istri adalah pendamping lu, tapi harus sejalan gitu. Jadi perbedaan itu harus disatuin, bukan diberatin sebelah, tapi bisa cari jalan tengahnya nih. Karena tidak dikatakan cinta jika pengorbanan lebih dominan kepada salah satu. Jadi cinta itu saling susah buat nyatuin ya. Prinsip-prinsip yang berbeda. Cuman ya dengan waktu berjalan bisalah. Next. Nita nikah karena itu sih. Baik. Tujuan nikah buat apa sih? Ya, kalau menurut Islam ya memang salah satu hukum yang paling kontras adalah menghalalkan kemaluan bertemu kemaluan itu. Seks itu sendiri, ini bukan soal mata ya, ini educate-nya, maksudnya ya menikah itu menghalalkan itu satu, kedepannya menyempurnakan separuh agama lu. Kalau menurut Islam seperti itu maksudnya. Jadi itu yang paling kontras gitu. Yang mana cowok itu atau cewek pun yang namanya manusia di usia dewasa punya yang namanya hasrat, hawa nafsu sebagainya. Kalau tidak dilampiaskan dengan baik, ujung-ujungnya ya jadi dosa gitu ya, kacau kalau udah nafsu gitu. Jadi intinya bukan cuma itu doang, cuman itu salah satunya menghalalkan itu, menyempurnakan separuh agama, juga hidup bersama, ya itu berkah intinya. Ya sudah, berarti gue tinggal menafkahi dan hidup aja gitu. Cara bilang ke ortu kalau mau nikahin anak orang sebagai lelaki kondisinya, ya seperti gue misalkan ya, gue bilang aja ke ibu, bu, saya punya seorang yang saya pengen nih bu, gitu kan. Jadi saya pengen serius sama doi nih bu, gitu. Insya Allah gue betah sama dia gitu. Jadi ya lu bilang aja jujur gitu. Dan kalau yang namanya nikah itu sebagai orang tua harusnya jangan menahan-nahan anaknya, karena mungkin ada syahwat yang sudah dia tahan sangat lama gitu. Jujur seperti gue tidak pernah pacaran dan tidak pernah bergaul sebegitu gilanya. Jadi gue menahan itu selama itu. Jadi ya bu, saya sekarang sudah pengen nih, nyokap gue ngebolehin aja gitu. Yang penting menikah itu ada calonnya. Kalau gak ada kayak mau gimana gitu sih. Bilang aja ke nyokap lu terang-terangan. Apalagi kalau bisa lu beli cincin, itu dulu sih langkah pertama, beli cincin dulu cukup. Impian liburan kemana bang sama istri suatu saat nanti, saat dunia sudah baik? Waduh, saat dunia sudah baik intinya. Gua pribadi adalah ke the middle of nowhere. Kalau lu ngerti lah, middle of nowhere tuh di tengah yang tidak tahu di mana gitu. Gua pengen diam sambil seruput kopi,
sambil makan kentang goreng, melihat gunung sama laut. Udah gitu aja sih. Kalau gue sih yang di mana aja. Karena itulah kenapa gue tinggalnya di gunung tuh betahnya gitu. Jadi gue tidak suka kondisi metropolitan, gue tidak suka kondisi crowd karena gue seorang introvert jadi bikin pusing. Gue pengen lebih tenang. Kalau istri gimana nih? Sama. Jelasin konsep ta'aruf dong bang. Konsep ta'aruf ya sebenarnya menurut gue ya, ta'aruf tuh kenalan. Simpel itu. Lu tukeran CV, kalau lebih kafah lagi lu tukeran CV A, lu sebagai namanya apa, umurnya berapa, tinggi badan berapa, bahkan sedetail rambut lu tuh galing atau lurus tuh boleh ditulis di ta'aruf tuh. Jadi tukeran CV tuh biodata lu tukeran, kalau lu serak baru dateng, kalau pakai cadar boleh dilihat dulu, kalau lu serak udah lanjutin aja gitu. Cuman kalau gue pribadi tidak melalui jalur itu, jadi gue lebih sebenarnya ta'aruf, kenalan ke orang tuanya, tapi jalurnya manual. Gue datang ke sana, gue tahu keluarganya segala macam, langsung merencanakan menikah begitu. Nggak lama-lama, jadi bukan warawiri gak jelas dulu gitu. Dari Zaki Raffi Bang, gue pengen nikah muda tapi gak boleh sama ortu. Cara ngeyakininnya gimana bang? Apa alasan mama untuk menahanku gitu loh? Mah, saya sudah punya keinginan mah. Saya punya syahwat juga mah. Saya juga punya plan untuk kedepannya. Saya sudah siap bilangin kayak begitu. Karena kita emang udah klop nih. Kalau ngerasa udah cocok, ya udah datang bilang baik-baik. Karena ya pasti nyokapnya dia aja tadinya tidak memperbolehkan nikah muda. Iya. Dia tuh tadinya memang ya udah dia masih 20 gitu, baru 20, nanti aja ya nungguin kakaknya dulu, bahkan kakaknya belum ya kan. Belum. Jadi wow, gue mendapati wah ini nggak boleh nikah nih gitu kan. Tapi ya udah gasin dulu aja, bilang ke mamanya, mas saya mau serius, saya mau gini ini demi kebaikan ada mama juga, biar halal juga. Bem, hati memuter pak, taufik dari Allah datang. Apa yang meyakinkan lu untuk menikahi Nita, dan apakah udah siap menghadapi segala resiko yang ada? Siap, karena gue menjalani YouTube, menjalani segala macam. Gue sudah punya prinsip itu bahwa resiko itu harus lu hadapi secepat mungkin. Kalau misalkan lu mikir nikah tuh banyak resikonya, banyak gak enaknya, atau banyak gue belum berani, lantas mau kapan pak? Gue mau di umur 26, 24, 20, menurut gue sama aja. Gue akan tetap menghadapi resiko itu. Kalau gue sekarang di usia 21 ini sudah menghadapi resiko itu, ya mati lampu gue yang ini, habis baterai. Kalau gue sudah menghadapi resiko itu di usia ini, berarti di usia 22 ke depan gue sudah tenang. Gue udah siap tinggal kerja bareng, tinggal hidup bareng, tanpa harus nggak tahu gitu menghadapi itu lagi, tanpa harus merasakan jomblo lagi di usia 25 ke depan. So that's my answer. Menurut gue sama aja, kapanpun lu mau melakukan hal yang beresiko, lakukan secepat mungkin. Tapi bukan nekat, yakin. Anjir, keren banget kalimat gue. Katanya sempat ditolak, apa benar bang? Betul. Nah, di video yang ini yang tadi lu lihat, gue tuh baru mengungkapkan perasaan seminggu setelahnya dan ditolak. Lalu gue datang ke nikahan saudaranya dia dan gue bilang lagi, ditolak lagi gitu. Intinya jadi gue gas terus aja selama belum kenal nyokapnya, selama belum mengungkapkan bahwa gue mau serius nih mah. Lu terusin aja dulu. Kalau dianya nih makhluknya yang nolak, santai aja dulu. Oke, lanjut. First impression ortu pas minta mau serius sama calon bini gimana bang? Apakah si mama tahu gue mau serius selama datang? Tahu kan? Sudah dibilangin kan belum? Jadi sebelum gue bilang mah mau serius, dia juga sudah bilang bahwa ada yang mau serius. Gitu gue. Jadi first impression senang, tapi belum dibolehin dulu nikah gitu. Awalnya sih seperti itu. Jadi gue juga menghadapi masalah itu bahwa wah, ternyata belum boleh nikah dulu gitu. Oke, tenangkan dulu. Intinya gas dulu, proses manapun yang bisa lu jalanin. Nikah dulu belum boleh. Kalau bisa, kalau akad dulu kayaknya susah. Tunangan dulu aja. Kalau tunangan pun masih belum boleh, ya udah cincin yang lu beli, lu kasih aja ke dia. Nih mah, saya pengen pakein ke dia supaya ini menandai bahwa saya serius sama dia. Bahwa dia jangan kemana-mana sama cowok yang lain gitu. Gitu dulu aja. Mungkin besok-besok diberi taufik dan akhirnya terbukakan hatinya. Alright, next. Pas nikahan perut lapar gak? Lapar. Lapar selalu ini. Bener-bener sampai sore nikahan, jam 3 kita beres nikahan. Gue akhirnya makan bareng berduaan dalam satu piring. Kenapa istri abang mau sama abang? Karena saya serius. Kalau pacaran doang mungkin dia juga gak mau sih. Sejauh Dari ini Martin. hal yang paling gak disuka dari pasangan apa? Paling inti adalah genre musik. Itu
paling mengganggu ketika kita berdua. Kalau gue sukanya metal, gue sukanya rock, sementara dia suka pop, penyanyinya cewek. Jadi ketika gue bersatu, gue nyetel metal, dia gak suka, dia nyetel pop, gue tidak suka. Jadi itu kadang itu sih, itu hal sepele. Cuman yang kedua adalah mungkin habits ya, kebiasaan sehari-hari yang cukup beda gitu. Hobi dia yang tidak sejalan dengan gue sangat suka sinematografi, dia sangat suka sport, gue yang tidak suka sport. Jadi susah untuk satuinnya. Ya gue sedikit-sedikit mengajak dia untuk ikutan YouTube, jadi model atau belajar segala macam. Cuman emang agak susah kalau memang tidak satu. Tapi ini passion. dikit-dikit juga olahraga. Gue juga main bulu tangkis, badminton ya kalau di sana mungkin. Tips biar lanjut ya. Tips biar PDKT sukses. Oh, PDKT sukses. Biar PDKT sukses adalah bilangin perasaan lu sedari awal banget ngechat, jangan banyak basa-basi. Kalau PDKT itu langsung bilang aja gue suka sama lu dari awal banget. Jangan bilang, "Hai, rumah kamu di mana? Mau makan bareng gak? Sukaan kamu apa? Kamu mau ini gak?" Kalah sama orang gua suka sama lu. Meskipun dia nggak suka, lihat aja besok-besok. Dia bakal mikirin, anjir, dia suka sama gua. Gitu. Terus yang kedua adalah bawelin banget. DM terus, WhatsApp terus. Seminggu, 2 minggu. Terakhir kalau dia masih cuek, udah tinggalin. Dan dia bakal mikirin lu. Tapi setelah ninggalin itu, nanti lu chat lagi. Dia bakal tensinya lebih bagus. Lihat saja. Langkah selanjutnya nikah nanti apa sih? Langkah selanjutnya nikah nanti apa bang? Apakah tetap melanjutkan perkontenan duniawi atau ada target tersendiri setelah menikah, dan juga apa berencana punya momongan cepat mungkin? Plan gue setelah menikah, gue pengennya bikin dari dulu sih, sebelum menikah gue pengen bikin bar kopi itu, dan belum sampai hari ini. Kedua, gue pengen job di luar YouTube. Jadi sampai hari ini masih nge-YouTube aja. Dan ketiga, untuk ngomongan gue pengen di usia 23. Sekarang masih 21. Jadi gue pengen rehat 2 tahun, pacaran dulu deh ya. Tapi gimana Allah memberi aja sih. Cuman kalau untuk plan itu gue pengen bikin bar kopi. Ceritakan dengan singkat dong awal ketemuan sampai dengan proses untuk meyakinkan orang tua. Awal bertemu intinya itu, gue modus untuk mau gak fotoin saudaranya wedding asal lu ikut. Setelah ikut langsung bilang bahwa gue suka sama lu. Berusaha bertemu dengan nyokapnya atau bapaknya. Biayanya habis berapa bro, dan lu ngumpulin dana buat nikah berapa lama? Thank you bro. Biaya yang gue kumpulkan habis sekian. Intinya gue tidak terlalu banyak budget. Gue cuman di gedung di villa, gue cuman undang sekitar 250-an ya. Iya. Dan ngumpulin duitnya berapa lama? 3 hari. Widih. Terima kasih MSI dan juga ViewSonic buat sponsorin gue menikah. Rasanya tidur. Waduh. Rasanya tidur berdua adalah bagi para jomblo ya yang belum pernah, luar biasa sih. Rasanya ya begitulah, intinya menikah aja lah. Makanya mohon bang, istrinya ada rencana YouTube gak? Tidak, dia tidak pede. Bagaimana bisa yakin dengan dia dan persiapan buat nikah buat cowok bang, selain harta dan ilmu? Wadidaw, banyak sekali yang bilang bahwa untuk menikah itu lu harus siap mental dan finansial. Salah. Yang paling pertama adalah ilmu. Kok gini? Ilmu. Kalau lu udah punya ilmu, lu tidak akan takut dengan finansial. Lu tidak akan takut dengan mental, karena mental itu sendiri dilatih dengan ilmu. Bukan dilatih mental, dilatih ilmu. Kalau udah punya ilmunya, lu belajar fikih menikah, lu belajar semuanya hal tentang menikah, mental lu otomatis naik karena lu ngerti. Tidak perlu belajar parenting itu seperti apa. Maksudnya perlu sih untuk sedikit-sedikitnya. Cuman ketika lu belajar ilmu, ya ilmu parenting juga sih. Maksud gue ilmu agama ya, kalau secara orang Islam gitu. Lu belajar semua fikihnya, lu belajar semua hal tentang menikah. Ada ulama-ulama yang membahas itu. Setelah lu paham, istri itu harus seperti apa sih? Nabi itu bilang istri itu harus kayak gimana berbaktinya, ancamannya apa. Kalau lu udah tahu itu semua, insya Allah lu siap gitu. Karena lu, ternyata mudah. Menikah itu tidak bikin takut cita-cita lu kepotong, tongkrongan lu hilang. Tidak, gue tetap bisa nongkrong, gue tetap bisa nge-YouTube, gue tetap bisa makan. Maksudnya sama aja. Jadi tidak usah takut. Siapin dulu ilmunya. Mental dan finansial menyusul, Pak. Gimana rasanya udah jadi suami, Bang? Rasanya adalah gue kalau untuk baru-baru ya, gue setiap kali di jalan raya naik motor sendirian, anjir gue udah nikah. Begitu. Tadi kamera gue penuh. Oke, terakhir adalah apa rasanya menjadi seorang suami gitu ya. Kalau menurut gue, ketika gue di motor misalkan lagi sendirian, gue suka mikir,
anjir gue udah nikah. Kadang kan yang namanya cowok itu kalau lagi di jalan, kalau lihat, wih cakep wih, suka gitu kalau masih jomblo. Cuman kalau sekarang gue bener-bener udah aja pol di jalan lurus. Gue balik ke istri gue gitu, beneran nih, serius. Bener-bener yang gue pikirin, anjir di rumah ada istri gitu. Jadi yang dipikirin kita tuh udah bukan ketongkrongan, udah balik ada istri gitu sih. Yang gue rasain buat seorang anak muda gitu ya, anjir gue tuh harus hidup berdua gitu. Itu unik aja, rasanya unik banget. Segitu aja dulu karena memori gue habis. Terima kasih buat yang sudah bertanya, semoga bisa bermanfaat jawaban-jawaban dari gue. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lagi di bawah, tulis aja di komentar di bawah. Dan konten apa yang harus gue buat sama Doi dan gue sendiri di Artodi. Semoga bisa produktif lagi. Terima kasih buat nonton video ini. Assalamualaikum.